Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah salat maghrib majlis pengajian yang mulia, puji kepada Allah Azza wa Jalla, salatu wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tunggu-tunggu, kita lanjut kembali pengajian dan nyoba malam Kamis, di setiap Kamis dalam maudhu' tafsir. Nanti dilihat tafsir Khazin jilid yang kedua. Kalau tafsir Safwatut Tafasir jilid yang pertama, kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 192 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang lalu kita awal dari pangkal ayat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang elok. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyebut, dengan menyeru nama itu. Kan nama Allah Asmaul Husna kita sudah hafal, mungkin boleh untuk berdoa memanggil salah satu dari namanya itu dalam berdoa. Misalnya kita ingin berdoa memanggil Allah dengan meminta ilmu, boleh kita sebut ya Allah alimna bi'ulumik, misalnya ya Allah cerdaskan aku dengan ilmumu. Panggilan kita di sana adalah ya Allah. Apalagi nama-nama Allah kan sangat. Ar-Rahman, ya Rahman boleh, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, boleh apa saja. Nama-nama yang indah itu kita jadikan sebagai seruan kita. Ay lillahi al-asma'ul lati hiya ahsan, yaitu Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Al-asma' wa ajalliha li'ambaiha an ahsanil ma'ani, yang Allah sampaikan sendiri makna-makna itu, yaitu keindahan-keindahan daripada makna namanya itu. Wa asyrafiha, dan kemuliaan-kemuliaan dari namanya. Dari namanya saja sudah sangat mulia. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Dan semua itu yang kita hafal. Allah Al-Ahad, yang Maha Esa. Allah Al-Quddus, yang Maha Suci. Dan itu dihafal. Biasa nama SD yang perlombaan. Kita lihat fasamuhu bitilkal asma. Yang memberi nama-nama Allah adalah Allah sendiri. Dimulai dari Allah, Anallahu la ilaha illa ana. Nanti ditemukan nama-nama Allah ini di dalam berbagai ayat Al-Quran. Siapa yang memberi nama Allah dengan Ar-Rahman? Ya Allah sendiri. Dengan Ar-Rahim, dengan Al-Malik, Al-Quddus, Al-Ad, semuanya Allah itu yang memberi namanya adalah dirinya sendiri, termasuk nama Allah. Nama Allah
juga kita diberi nama oleh Allah sendiri. Jadi Allah bukan hanya tidak diperanakkan, tapi Allah juga tidak ada yang memberi namanya itu, kecuali diberi nama oleh dirinya sendiri. Maka kita jangan memanggil nama Allah yang tidak diberi nama oleh dirinya sendiri. Jangan ulo-ulo, jangan memperolok-olok Allah. Ya, kalau kita sesama kawan mungkin banyak olok-oloknya. Ya na ibu nang geroi. Tanyo keunian, walaupun warga tapo kem gede, tapi kan sudah meruntuhkan wibawa dia. Ada orang hana pasu, apa ge apa cam. Padahal nani ke apa cam. God gede nani. Nah, tak keun le tanyo. Nah, jadi jangan menyebut, jangan memanggil, dan jangan menjadikan seruan doa kalau bukan nama yang Allah berikan itu sendiri. Saya ingin membandingkan dengan tafsir yang agak sedikit kontemporer, Safwatut Tafasir. Ingin kita jelaskan lagi tentang makna daripada fad'uhu biha. Itulah yang disebutkan tadi di dalam Safwatut Tafasir. Kalau di dalam Khazin ada kupasan yang sedikit lebih terinci lagi. Fad'uhu biha, maka panggillah Allah dengannya, dengan nama-nama itu. Yakni ud'ullaha bi asma'ihi allati samma biha nafsahu, yaitu serulah Allah dengan nama-namanya yang diberi nama oleh dirinya sendiri. Au sammahu biha rasuluhu, atau yang telah diberi nama disebutkan di dalam hadis Rasul. Juga Rasul menyebutkan nama-nama Allah atas dasar Allah menyebutkannya sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul tentu selaras, tidak pernah bertentangan. Fafihi dalilun ala anna asma Allahi ta'ala tauqifiyah. Maka berdasarkan ayat ini bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah. Arti tauqifiyah begitulah adanya, bukan rekayasa, bukan hasil perasaan kita, dan bukan daripada dikarang-karang. Tauqifiyah artinya begitulah adanya, tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diguda-gadi, tidak boleh diungki-ungki. Begitulah Allah memberi nama. Maka jangan kita memberi nama diri kita dengan nama itu, kecuali dilakapkan, disandarkan, disandingkan, dimajemukkan dengan kata lain. Malik, siapa itu Malik? Allah. Maka jangan beri nama orang Malik, berilah nama orang, misalnya Muhammad Malik, Abdul Malik, kan? Dan sebagainya. Lakap boleh. Ya. Rahim, nama Allah, beri nama orang Abdul Rahim, Muhammad Rahim, dan sebagainya. Wa mimma yadullu ala sihhati hadzal qauli wa yu'akkidahu annahu yajuzu ayyuqala ya Jawad. Kita boleh memanggil nama Allah Al-Jawad, Al-Jawad Jalla Jalaluh, tetapi wala yajuzu ayyuqalu ya Sakhiyun. Sakhiyun artinya murah. Allah tidak pelit, tapi kita tidak boleh memanggil nama Allah ya Sakhiyun, karena nama itu tidak termasuk dalam nama-nama yang Allah berikan sendiri. Kalau Jawad, tadi ada nama Allah, Jawadun Karimun, Mujibud Da'wat, itu boleh. Nah, jadi walaupun makna ya Sakhi, wahai yang maha murah,
tapi kita tidak menggunakan Sakhi karena tidak ditemukan kalimat Sakhi di dalam nama-nama itu. Jadi bagaimana? Kan Allah Maha Pengasih, panggil ya Rahman. Kan Allah Maha Pemurah, panggil ya Rahim. Kan Allah Maha Memberi, panggil ya Jawad, yang Maha memberikan apa yang kita mau. Jangan dipanggil apa yang tidak tersebutkan. Misalnya dengan bahasa Indonesia, daya hoi nama Allah yang menurut katanya maknanya positif, tetapi tidak ditemukan dalam asma. Misalnya ya contoh, wahai Allah yang Maha Kuasa, dia takkan Tuhannya. Jut, karena salah satu nama Allah adalah yang Maha Kuasa, Al-Qadiru Jalla Jalaluh. Boleh, cuma ada terjemah. Kayak hai Allah dengan nama yang hana dalam makna-makna itu, wahai Allah yang Maha Keren. Anjir, walaupun maknanya bagus, positif, keren. Tapi kita boleh memanggil wahai Allah yang Maha Elok, karena elok ada di dalam asma. Jamilu Jalla Jalaluh, indah, bijaksana. Boleh, karena dalam nama-nama Allah ada Al-Hakim, wahai Allah yang Maha Bijaksana. Kita panggil dengan nama-nama yang lain yang tidak ada dalam kata-kata itu, walaupun maknanya bagus, tapi hindari. Wahai Allah yang Maha Tenggang Rasa. Kan tenggang rasa agak sih, tapi Allah enggak pakai kalimatnya, yang pakai untuk sesama manusia. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, boleh, karena Allah ada sifat Al-Alim, yang Maha Tahu. Ini disebutkan di dalam tafsir Khazin ini ya, jilid 2 halaman 276. Kalau Safwatut Tafasir jilid 1 halaman berapa ini? 470. Kemudian kita boleh wa yajuzu ayyuqala, boleh memanggil Allah dengan mengatakan ya alim, wala yajuzu ayyuqala ya aqil. Anjir, wahai Allah yang Maha Berakal, tidak bisa, karena konotasinya itu adalah yang tidak berakal. Menyatakan yang berakal konotasi kepada manusia, ada yang berakal, ada yang tidak berakal, hamba itu. Kalimat yang berakal itu posisinya pada hamba, pada manusia. Maka tidak boleh kita panggil wahai Allah yang Maha Berakal. Enggak boleh tuh. Wahai Allah yang Maha Purba intelektual. Lanjut. Walaupun bagus makna intelektual itu bagus, tapi kita pakai wahai Allah yang Maha Intelektual, seolah-olah ilmu Allah fluktuasi. Tentang Allah waktu intelektual sebelumnya ada belum intelek. Tentang awal SD, duduk SMP, SMA. Kan mainan perasaan dia menyatakan buat manusia, wah ini orangnya sudah intelek. Kalau kita katakan dia sudah intelek, tapi sebelum dia sekolah itu belum intelek, berarti ada perubahan, ada fluktuasi, naik turun. Tidak boleh pada Allah. Dan tidak boleh memanggil nama Allah yang tidak bersifat tetap. Tidak boleh. Kalau kita panggil wahai Allah dengan kalimat yang tidak tetap, wahai Allah yang semakin kuat, seolah-olah kemarin itu tidak kuat, sudah semakin kuat. Anda boleh. Wahai Allah yang semakin kaya, tidak boleh. Apa juga wahai Allah yang Maha Kaya. Jadi baiknya itu bak rekayasa sudah salah nanti. Apalagi orang suka berpuisi. Tidak boleh berbuat dengan menggunakan kata-kata yang sembarangan. Wa yajuzu, dibolehkan kita menyeru Allah ya Hakim, boleh wahai yang Maha Bijaksana. Wala yajuzu ayyuqala ya Tabib, wahai sang dokter. Takun ke Allah, yang menyembuhkan kita adalah Allah, tapi kita tidak boleh memanggil Allah wahai yang Maha Dokter. Tabib itu letaknya pada orang, pada manusia, pada Nabi boleh,
Ya Habibi, Ya Tabibi. Boleh pada manusia. Nabi Muhammad kan manusia, boleh panggil tabib. Tapi untuk Allah jangan. Ya Tabib, sembuhkanlah sakitku. Nyan ke dokter tahoy. Jadi tidak boleh memanggil nama-nama yang nama itu ada pada manusia, karena itu mengurangi makna. Walid du'ai syaraitum minha. Untuk kita berdoa ada beberapa syarat. Minha, di antara syarat-syarat berdoa supaya doa kita diterima, cara kita berdoa benar, di antaranya adalah ayyu'rafad da'i, kita mengenal yang kita panggil. Mami hana daturi Allah kiban ta heuy ta melake wa Allah. Hana taturi urangnya kiban ta heuy kaya tak melake baganya mendaturi gedan. Maka jangan meminta pada orang yang tidak dikenal. Tanya hana turi kanya. Itu kalau dong kalau bahasa Aceh caprah, ada istilah bahasa Aceh. Memuturi galam karuko bagok. Muturi galam karuko nampoli tu. Apalagi sekarang banyak rekayasa. Kule kan. Nawan tajak abang ATM, kan? Tajak ATM. Keluar kita dari ATM. Bapak, apa jangan bawa kampung? Memang detik tanya. Mau kita bilang sonan drone sungkan. Memang kita enggak kenal, cuman cara rekayasa. Yang kurinya udah tanya drone kampung. Dia sudah dia settingan. Yang ke itu, yang ke man punan jauh-jauh semangat meletah. Kau ni nanti tip alung dari kun. Memang ditanya wayan. Aja uang, kasih uang 500.000. Tu ibu dah juru ada kopi pak. Ibu ngendron yang tanya ya, nyaman duri je lengai berapa? Agak meramah tu. Begitulah kita meminta pada yang sudah kita kenal. Maka ketika kita tidak mengenal Allah, bayangkan, ya Allah nu bantu lung kalinya. Kira dah lama long hana katuri kakak bantu. Turi long-long le, kan seperti itu. Maka coba dilihat susunan ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu lebih dulu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Artinya kita mengenal Allah dululah, supaya kita mudah atau supaya kita tidak merasa malu meminta kepada Allah. Jadi lebih duluan mengenal Allah. Sudah. Jadi nama-nama Allah itu kita kenal dulu. Maka bagus. Saya suka sekali, sering juga jadi tim juri ya, dewan penilai. Anak-anak ikut Asmaul Husna, apalagi diterjemahkan sangat bagus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Mu'min, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Itu kan disenandungkan dengan tahu kita makna-makna itu, jadi sangat terasa zuk di dalam kita memanggil Allah. Kemudian disebutkan di dalam tafsir ini juga, yaitu yang kita panggil itu adalah wa yastahdharu fi qalbihi, kita hadirkan di dalam perasaan kita. Kita tahu ya Allah yang maha kuat, betul-betul kita imani Allah itu maha kuat, al-matin, al-qawiyyu, kan? Al-qawiyyu maha kokoh, kuat. Kuat itu dari bahasa Arab juga, qawiyyun, quwwatun, kuat. La haula wala quwwata, kuat ya. Di dalam hati kita benar-benar. Maka orang yang sudah meyakini yang dia panggil, semakin lama dia panggil, dia semakin merasakan kehadiran yang dia panggil. Misalnya dia mau minta selamat kepada Allah, panggilnya adalah Ya Salam, maka ada doa Allahumma antas salam, wahai Tuhanku engkaulah yang maha memberi selamat, wa minkas salam, kepadamulah kembali semua
keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali semua keselamatan. Jadi dia panggil salam itu dengan dia rasakan bahwa kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Maka dalam zikir-zikir yang pakai metode atau tarikat-tarikat itu, dia menyebut nama-nama itu dengan sekian kali. Nah yang gue ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, dia dikit nampak berjamaah, ya salam sampai 1000 kali itu, supaya terasa yang dia panggil. Nanti dia panggil ya qawi, ya qawi, ya qawi, semua dia panggil itu berkali-kali sampai dia benar-benar dzuk. Arti dzuk adalah bahasa Aceh truk bakti, merasakan indahnya nama-nama itu. Maka orang dzuk, ada hadis Nabi nanti, berzikirlah kepada Allah walaupun kamu dianggap gila. Tapi baik pungo debat tak berzikir, dianggap lego pungo. Biarkan orang lain anggap kita gila, karena itu bukan gila, tetapi dia zuk, benar-benar nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dengan berfasih baik Mekah. Hihi puan dah depu apa yan. Harus juga kalimatnya benar, tapi dia zuk. Ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim, beribu-ribu kali dia ucapkan. Ikul lego ilwa, entah ka benar ada biar lego pengo go. Bah ikul menan gede lego. Itulah maksud Nabi, berzikirlah, sebutlah nama Allah walaupun orang lain menganggap dirimu gila. Sebenarnya bukan orang yang berzikir itu yang gila, tetapi yang menganggapnya. Yang anggap gilanya yang gila. Dia enggak gila, dia betul-betul merasakan itu sebuah istilah anak muda, enjoy betul. Betul-betul nikmat sekali. Maka dia datanya mbak urung berzikir, hai pakai nang berzikir ila siti jum tegonyan. Pu saud. Ibah tak berzikir kata tepat mangat. Ikah nak tepat mangat lo. Bahasa Aceh. Sama lagi kita tanya mbak urung duk macam jaga pakai nepeh mate kapol he malam. Pu saud. Hana ka tepat mangat ikah. Igaknya sidih mangat ke. Jadi masing-masing tepat mangat. Orang berzikir sinang ke tepat mangat. Kan ya urang yang main mate ke depan mangat sih. Jadi yang ke depan mangat legaknya hana di depan le tanya. Apa ni beliau kan tumpang mata-mata ngana kebek kayak pergaduan nak ke depan mangat ikah lom. Sama sih lagi urang berzikir. Sama kayak kita orang mengaji. Heran juga orang di luar. Wei gak dua lang masjid hinan. Hai kayak urul nak ke depan mangat ikah lom. Jadi orang sudah tahu yang mangatnya 4, maka dia melakukan. Kemudian disampaikan juga oleh Imam Khazin bahwa ketika kita menyebut nama Allah itu, kita hadirkan makna-makna itu di dalam hati kita. Azmatal mad'u, dengan merasa mengagungkan yang kita seru itu, yaitu Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhlisun niyatu fi du'aihi, dan mengikhlaskan niat di dalam doa kita. Dalam doa betul-betul dengan niat tulus ikhlas kepada Allah. Maka dalam kitab-kitab fiqih nanti diatur adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa di antara lain selain dari berwudu, kan, berwudu menghadap kiblat, salah satu dari adab berdoa yaitu memuji Allah. Maka coba dilihat ketika imam salat memimpin doa, pasti yang diawali adalah memuji yang kita panggil itu. Setelah a'udzubillah bismillah, kan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ujungnya terserah, mungkin hamda yuafi ni'amahu wa itu kan pujian dulu. Yang kedua, berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan seterusnya. Baru selanjutnya isi doa. Doa apa yang kita inginkan kepada Allah. Adab yang selanjutnya ketika menutup doa juga kembali dengan memuji Allah. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun. Jadi tena urung berdoa kok formatnya seperti itu saja. Fun alhamdulillah dan seterusnya. Kedua selawat dan seterusnya. Watebak kena lente kapuja alam ke Allah. Subhana rabbika rabbil. Itulah adab doa. Maka nanti dilihat dalam ayat Al-Qur'an, da'wahum fiha
subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Sambung ayat, wa akhiru da'wahum. Jangan salah diucap, bukan anil tetapi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum apa? Bukan anil, bukan maksud saya. Anil. Jadi anil hamdu. Karena kalau pasti anil hamdi nanti jadinya. Anil hamdu, an alhamdu. Jadi itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Bukan hanya kita, para nabi-nabi pun ketika berdoa menutup dengan bacaan-bacaan seperti itu. Ya, itu bagian daripada adab. Maksudnya begini, kita kan basa-basi dengan Allah dulu. Allah drone maha kayanya, maha rahman. Nabi Allah lung kaya karena drone maha kaya. Terpuja oleh Allah yang maha kaya. Karena Allah sangat suka melihat kita berzikir menyebut namanya. Lagi ada yang melakai buat urang, mau menyatu dia poin jung. Assalamualaikum. Tafeng penyampaian tak. Ikut laju punya ya ke kelium. Kajak bicara kero. Laki peng lagi pak ya. Sampai menalah. Basa-basi le supaya kan interaksinya bagus. Assalamualaikum. Salam. Ki bang canda kalau dengar don barocak rapel gaji yo. Ai nam bacut, ya nam bacut dan nabi kelium. Jadi karena connect lebih kata pegah le dengar barocak rapel yo. Jadi kan kita anggap dulu ada. Yang jangan kita meminta pada yang berlawanan arah. Assalamualaikum, salam. Lu dengar don hanapeng lebih nyonya. Nya, butuh pinjam siat. Ki pancara sedang kamu nak kata pegah ya hanapeng, lek pinjam. Jadi harus kita berikan dulu reaksi. Lu dengar don lebih nyonya mudah rezeki kan pinjam siat. Jadi harus lagi nyan. Maka kita sunat di awal daripada isi doa kita terlebih dahulu memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Mantang. Ya, sedikit lagi. Wat tabjili wat taqdisi lillahi. Berdoa benar-benar fokus, benar-benar suci karena Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa langsung memanggil Allah atau nama-nama Allah. Wa yu'zamu al-mas'alah ma'a raja'il ijabah. Ketika berdoa kepada Allah, kita sampaikan persoalan kita kepada Allah, maka iringi dengan raja. Apa itu raja? Betul-betul berharap. Raja, mihanata raja Allah bengeh ke? Ya Allah SWT ilung Nabi bermudah rezeki. Seandainya terjadi dialog kan bit kalau ke seandainya ni ya seandainya ya Allah ya Nabi anak hoja Allah begitu raja namanya. Jangan kita tidak raja. Ya Allah Nabi ilung bermudah rezeki. Seandainya ni ilustrasi. Maksud hana lumbi pagi. Mana pergi makan hana Nabi? Ya hana raja. Nabi. Jadi kita tidak menampakkan betul-betul bergantung kepada Allah. Itulah raja namanya. Dalam bahasa kita, bahasa Aceh, bena lumia apa kekenian? Lumia luban? Lumia luban dengan Allah. Allah suka melihat kita merengek-rengek di hadapannya dan Allah benci melihat kita merengek-rengek di hadapan manusia. Yang kau bengeh ke Allah Ta'ala, ngekun Allah Ta'ala, ngurang merengek. Mbak long nak ada pula ke kira-kira lagi nya. Jadi ada hadis, malam yad'ullaha, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab lahu, Allah marah kepada orang itu. Seolah Allah mengatakan, "Hai, ngapain minta sama orang? Dia aja enggak ada itu. Dia aja saya yang kasih. Saya yang memberi, kamu bukan minta sama saya." Nyamunan maksud bengeh Allah. Maka berdoa itu pertama ibadah. Yang kedua memenuhi perintah Allah. Yang ketiga kita berharap diterima. Kalau belum diterima, bukan tidak diterima,
maka itu Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu kapan Allah menerima doa kita. Dan Allah Maha tahu kenapa kita minta ini dikasih itu. Allah yang Maha tahu. Syukur juga saya masih bisa di sini ya, Masjid Jami ini. Kalau saya kemarin dah lewat Dinas Syariah Provinsi kan tunggu no. 2 tahun yang lalu kan ya. Jadi inilah maksudnya kenapa Allah kita minta ini dikasih yang itu. Jadi Allah Maha tahu yang terbaik, bukan kita yang tahu yang terbaik. Ibarat seorang anak meminta pisau kepada orang tuanya, biarpun anak itu menangis, meranggung-ranggung, imo ba euy balik-balik ba tanah, hai paje hubu yang mai lihap kedai, hai tem sok baja, pisau enggak akan dikasih sama orang tuanya. Kenapa? Apa enggak sayang? Justru sayang enggak dikasih pisau. Akhirnya menanti kalinya pihan lewat, kau kau likut pihan lewat. Bukan hak lewat-lewat, hana lewat Allah, kedepu punya lewat mabuk tu. Jadi para caleg enggak boleh stres. Kandidat-kandidat enggak boleh stres, berpegang teguh kepada takdir Allah. Maka ada ungkapan yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang paling terkenal Al-Hikam, Sawabiqul Himami la tahruqu aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu silakan. Maka ada istilah dalam bahasa kita, gantunglah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan paksa Allah. La tahruqu aswaral aqdar. Kamu tidak akan bisa memveto Tuhan. Ya Allah Ta'ala, saya harus lulus ini. Gekulai, biar kaya tolong. Lu tak apa. Allah Maha tahu. Baik. Sedikit lagi kita habiskan teks ini. Tadi raja ya, berdoa harus diiringi dengan raja. Betul-betul berharap. Ya. Apa yang diharap? Al-ijabah. Wa ya'tarifullaha subhanahu wa ta'ala, dan dia beriktiraf mengenal Allah subhanahu wa ta'ala birrububiyah, dengan yang mana Allah adalah yang mengatur kita. Rububiyahnya yang mengatur katanya. Yang atur dia bertanya Allah, kenapa kok saya jadi petani ya? Ya Allah yang atur. Kok orang sebahagian jadi insinyur? Ya Allah yang atur. Kita berusaha saja. Walaupun kita tidak suka dengan yang kita lakoni hari ini, tapi itu diatur Allah. Bil ubudiyah, di mana kita juga mengiringinya dengan ibadat. Ya, maka saya berulang-ulang membaca hadis kudusi. Apa kata Allah dalam hadis kudusi? At-ta'atu lak wal jannatu li. Surga itu urusanku, urusanmu adalah taat. Seolah Allah mengatakan, yang urusanku jangan kamu coba-coba mencampuri. No intervention. Tidak ada intervensi. Hanjit ajampu jaro itu. Allah Taala surganya kejih baik Nabi Allah Taala orangnya aku baik kaya tolong leka. Ya Allah Ta'ala yang kelung Nabi surga Allah tiap malam buat sembahyang tarawih baik kaya tolong kuturi long teh yang layak. Jadi maka kata Allah dalam hadis qudsi, al jannatu li, surga itu hakku, jangan pernah kamu intervensi baik campur tangan. Wa ta'atu lak, pikir taat saja. Ibadah itu urusanmu, ibadah saja kamu pikir. Terima Allah Ta'ala, terima itu urusanku. Kamu berharap saja, berharap boleh. Ya Allah terima ibadah lu, tapi jangan paksa aku, kata Allah. Karena Allah tahu ibadah siapa yang layak diterima, ibadah siapa yang tidak layak diterima. Maka dalam hukum agama, sah dengan diterima beda ya, dua masalah itu. Kalau ada pertanyaan, sunnah pertanyaan, ya tanya maklum, hanya jawab, tidak akan bisa saya jawab. Sama siapapun ya tanya, tidak akan pernah bisa menjawab. Apakah ibadah saya diterima? Tidak akan pernah bisa menjawab. Tanya apa ulama, wahai ulama, menurut perasaan drone mbak penyum-penyum,
Bak nepit-pit belut, kira-kira ibadah lung ke terima? Dijawab oleh ulama, yang terima ibadah Allah, tanyalah pada Allah. Yang jawaban. Tapi apa juga yang kita tanya? Wahai ulama, acina lung sembayang, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan saya salam, apakah ibadah lung sah? Itu ada jawaban. Anda tidak sah. Kenapa tidak sah? Fatihah Anda salah, terus rukuk Anda salah, sujud Anda salah. Dia bisa menjamin tidak sah. Tapi terima tidak terima, nyan keun hak katanya, nyan hak Allah Ta'ala. Tapi jangan salah sangka juga. Menyo lagi yang cerita, anak dak yo tu, biar ada sembahyang juga. Adik salah takun, kah ada terdepu yang terima hana. Nyan kon, dah harus dilalui dulu dengan tahap sah. Harus sah dulu, harus benar Fatihah dulu. Baru nanti tanya diterima salat saya atau tidak. Itu urusan Allah. Tapi kalau sah tidak sah, Allah berikan hak manusia untuk menilai. Seolah begini. Maksudnya tanya kepada Allah, ya Allah, ku sembahyang lung nasah. Seolah Allah mengatakan, cik tanya mbak gure ke? Hanya hendak payah lung jawab pi. Yang laganya seolah-olah. Tapi menyotajak mbak gure, hai gure, ku ibadah lung terima, payah jawab le gure. Hai. Yang tanya kepada Allah, yang hendak payah lung jawab, hanya utang jawab lu ya. Jadi yang bertanya bermunajat ke Allah. Maka jangan ibadah sembarangan. Maksud suka-suka kita. Kan ulama tu kan enggak bisa terima ibadah kita. Betul, ulama enggak ada urusan terima bukan terima. Tapi ulama berurusan dengan mengatakan ini benar, ini salah. Karena Allah yang memerintahkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita enggak bisa salat, ya Allah Taala, kiban lelun sembayang, no perlu tak lelun sembayang. Seolah ke Allah Taala. Fasalu, jawab ulama namanya. Kalau kubah jawaban sinan ba ulama. Maka ulama itu adalah memberikan pelajaran, tidak memberikan hidayah. Nabi saja tidak memberikan hidayah, yang dia berikan adalah dakwah, ya. Habis betul? Baik. Si menit tu. Nah pertanyaan? Kalau ada boleh, kalau enggak lanjut saja. Karena motor je kadang-kadang hana urang sewa bak dah ayo. Ladum na urang tutup. Ya kau urang tutup ya. Kadang ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang pun kita maksud ibu noh dalam berzikir menutup kepala semua. Oh ya. Suluk itu ada tarikat, ada metode, ada teknik yang diajarkan oleh mursyid, dan itu adalah ranah praktek tasawuf. Itu kan metode yang diajarkan oleh mursyid, itu dalam rangka mereka mudah menemukan jalan yang dia capai. Itu semuanya metode, masuk metode kan. Dan itu ada di dalam ranah ilmu tasawuf, dan itu mursyid yang mengajarkan. Itu maksud saya, itu adalah metode, bukan esensi. Contoh saja misalnya orang yang sedang punya kalut kan mereka enggak makan daging. Tajuk dagingnya dia pisah daging. Karena saya dulu antar rentang tu keluarga nenek lah yang kalut bulan Ramadan. Bawa makanan, begitu dia lihat udang, dia pindah. Lihat ikan, pindah. Yang diambil apa? Sayur. Disuruh pulang, hanya buahnya haji pajuh kamu. Apakah haram makan udang? Tidak.
Apakah haram makan ayam? Tidak juga. Jadi kenapa enggak makan? Bukan karena haram, tapi karena riyadah, karena training, karena latihan yang diajarkan oleh guru. Kita jangan makan ini. Itu sama dengan seperti kita mendengar resep dokter. Kalau makan obat ini, jangan makan kates ya, jangan makan nangka ya, jangan makan ini ya, jangan makan itu ya. Hanya kan sama lagi kan. Nah, ketika dokter melarang seseorang jangan makan nanas ya, apakah nanas haram? Tidak haram. Mungkin kalau dia makan nanas bisa jadi gugur kandungan misalnya. Nah, jadi larangan itu supaya sukses apa yang dia harapkan, bukan halal atau haram. Mana ada haram makan daging, mana ada haram makan ayam. Cuman dia beriyadah. Sama seperti orang hafal Al-Quran, dia kan sedang riyadah. Kalau dia banyak baca novel, lupa dia ayat Quran. Dengan hafal wasama'i wat tariq, baca romantis, dah lupa ini. Ada sabihis marabikal a'la, baca komik, dua lam je. Maka diharamkan, dalam arti kata dilarang. Selama learning, proses belajar itu tentang hafal Quran, dilarang baca novel, dilarang baca komik, supaya tidak hilang fokus. Jadi bukan pada haram atau tidak. Yang saya, oh ya, saya harus mengatakan mana yang terbaik lah. Mau dibilang ini baik, yang itu juga baik. Dibilang yang itu baik, ini juga baik. Yang paling baik yang menyesuaikan. Pada sembahyang masjid jami, imam baca doa, ikut, itu paling baik. Enggak ada yang bilang pun. Mata khun lah bagok, dia nak ikut imamnya. Nak baca kira buat sagoji. Kamu dawang kok, kaya tak kah engkau imam? Kak le tak urusan, le tak dawan, udah ikuti saja. Di mana salat di masjid yang tidak dipimpin doa, udah berdoa aja sendiri, karena intinya adalah berdoa. Teknik itu terserah saja. Tetapi saya mau katakan bahwa doa yang dipimpin itu bukanlah dalalah. Nyeluhan kata-kata ilmu begah. Doa yang dipimpin itu adalah masuk neraka yang ke nena. Urung begah kadang. Itu enggak. Nah, jadi itu kajian-kajian bersifat furu'iyah. Karena semuanya itu ada landasan. Dah, kalau salat di sini ikuti saja doa yang dipimpin. Kalau salat tempat lain juga enggak usah pimpin doa. Hai ku imam, baca doa cu kakaru nambu zapu. Keun ku imam jawab masjid lain dah masjidnya. Jadi jangan minta-minta cari-cari itu ngapain? Cari-cari Baik, jadi mudah-mudahan manfaat, faedah dalam tafsir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.